channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Kawin. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisahnya Bu Cici, yang kehidupan beliau sebagai seorang janda tua yang secara kehidupan perekonomiannya sangat sulit. Untuk makan pun harus mendapatkan belas kasih dari tetangganya terlebih dahulu, barulah beliau bisa makan. Tapi untungnya di zaman sekarang ini ada yang namanya bantuan dari desa, yang setidaknya bisa mencukupi kebutuhan untuk sehari-harinya. Namun di balik kehidupan Bu Cici ini ada cerita misteri yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini, yang benar-benar membuat Bu Cici ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, dan Bu Cici pun dikucilkan oleh warga sekitar. Awal ceritanya Bu Cici yang dilahirkan dari keluarga yang biasa saja, keluarga yang sederhana. Dia mempunyai adik perempuan, sebut saja namanya Yuni. Bu Cici dengan adik perempuannya yang usianya tidak terpaut jauh, hanya berselisih 3 tahun. Di sewaktu Bu Cici remaja, dia dipersunting oleh lelaki, sebut saja namanya Pak Karto. Dan dari hasil pernikahan itu mereka mempunyai 2 orang anak. Dengan kehidupan 2 orang anak dan kedua orang tuanya yang sudah dalam keadaan sakit-sakitan, sudah tidak bisa aktivitas lagi, hanya terdiam di dalam rumah. Alhasil Pak Karto, suaminya Bu Cici, sebagai tulang punggung yang harus menafkahi seluruh keluarganya, dari kedua anaknya sampai kedua orang tuanya Bu Cici. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Karto saat itu adalah sebagai kuli bangunan. Hasil dari kuli bangunan yang tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan satu keluarganya. Singkat ceritanya, Bu Cici akhirnya meminjam uang ke tetangga yang ternyata tetangganya itu seorang rentenir. Setiap hari hutangnya semakin menumpuk. Bu Cici tidak dapat melunasi, dan Pak Karto sendiri yang sebagai suaminya malah kabur. Tapi bukanlah hanya kabur dan tidak tanggung jawab dengan hutang piutangnya. Justru Pak Karto malah diam-diam tanpa diketahui oleh Bu Cici dan juga kedua orang tuanya. Mereka berdua menjalin hubungan yang benar-benar tidak masuk akal. Mereka kabur meninggalkan rumah dengan hutang piutang yang setiap hari ditagih oleh rentenir. Kini Bu Cici sebagai anak yang paling tua harus menanggung beban keluarganya, dari mulai kedua orang tuanya dan juga 2 anaknya. Bu Cici yang usianya waktu itu masih 20 tahun lebih setiap hari dikejar-kejar oleh rentenir, sampai membuat rumah yang dihuni oleh dirinya termasuk kedua orang tuanya hendak diambil sebagai jaminan hutang piutangnya yang setiap bulan bunganya semakin bertambah.
Bu Cici pun saat itu bingung harus bagaimana. "Saya akan berusaha melunasinya," ujar Bu Cici kepada rentenir. Waktu itu pekerjaan yang dilakukan Bu Cici sebagai penjual jamu gendong dengan hasil yang pas-pasan. Untuk kedua anaknya saja yang masih kecil-kecil, yang usianya itu satunya 8 tahun dan satunya masih 3 tahun. Bu Cici waktu itu benar-benar kewalahan. Sementara kedua orang tuanya sakit-sakitan yang setiap minggu harus pergi ke puskesmas. Bu Cici harus bolak-balik untuk membeli obat. Singkat ceritanya, Bu Cici berjualan jamu gendong. Dia bertemu dengan salah satu temannya. Bu Cici pun kemudian menceritakan tentang masalah perekonomiannya. Dan Bu Cici mendapatkan saran serta solusi yang bisa membuat rumah yang dihuni Bu Cici tidak diambil oleh rentenir, dan hutang piutangnya itu bisa terlunasi. Dan solusi yang disarankan oleh temannya ini tentang pernikahan dengan makhluk gaib. "Kamu tidak usah takut. Tetangga kamu sendiri yang di ujung desa, dia juga melakukan hal yang sama. Tapi untuk mendapatkan itu semua, termasuk untuk bisa kawin dengan makhluk gaib, tempatnya sangat jauh," tutur temannya Bu Cici menjelaskan. Singkat ceritanya, dengan melihat kondisi yang dialami Bu Cici, akhirnya Bu Cici pun mengikuti saran dari temannya. Mereka berdua pergi ke salah satu tempat yang perjalanannya itu kurang lebih 4 jam lamanya. Dari kampung mereka menaiki angkot sampai 3 kali. Bu Cici yang izin dengan orang tuanya dengan alasan mau belanja kebutuhan. Padahal kenyataan yang sebenarnya, Bu Cici datang ke dukun untuk melakukan ritual kawin yang layaknya menikah dengan manusia. Ada penghulu dan juga ada saksinya. Penghulunya sendiri itu adalah sang dukun, dan saksinya adalah temannya sendiri. Bu Cici yang melihat sosok gaib dengan badan besar dan wajah yang menyeramkan berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Singkat ceritanya, setelah pernikahan itu dilangsungkan, Bu Cici diberikan saran oleh dukun tersebut agar selalu melakukan apa yang diinginkan oleh pasangannya. Jadi kapanpun itu, Bu Cici harus siap melayani. Dan yang paling utama, setiap Jumat Kliwon jangan pernah meninggalkan kamar dari jam 8 malam sampai waktu subuh. Setelah mendengar saran dari dukun, Bu Cici pun akhirnya berpamitan pulang. Dan setelah sampai di rumah, singkat ceritanya 3 hari setelah itu kebetulan malam Jumat Kliwon. Bu Cici di dalam kamarnya dan juga kedua anaknya yang biasa tidur bersama diminta untuk tidur dengan kakek dan neneknya. Pintu kamar yang terbuat dari kayu dikunci rapat-rapat agar anak atau orang tuanya tidak bisa masuk ke kamar. Di dalam kamar itu juga disiapkan berbagai macam kembang yang sudah dicampur dengan minyak misik. Setelah hampir 1 jam, Bu Cici menunggu sampai tertidur. Di dalam tidurnya itu, sosok genderuwo datang dengan wujud yang besar. Kukunya tajam, matanya menatap dengan tajam. Namun tidak berselang lama, sosok itu berubah menjadi sosok tampan, selayaknya manusia pada umumnya. Mereka pun kemudian segera melakukan ritual, melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah melakukan hubungan tersebut, ketika Bu Cici mendengar suara orang mengaji dari pengeras suara masjid,
Bu Cici terbangun dan sosok gaib itu pun sudah menghilang. Dan saat Bu Cici bangun dari tidurnya, dia melihat uang yang sangat banyak di bawah tempat tidurnya. Uang yang sangat banyak itu membuat Bu Cici sangat senang. Dan uang itu kemudian dihambur-hamburkan sampai dia tidak sadar uang itu sudah berantakan di lantai. Aduh, jadi berantakan. Jangan sampai anak-anak tahu ataupun kedua orang tuaku tahu ini. Sesegera mungkin Bu Cici membereskan uang yang berserakan di lantai. Keesokan harinya Bu Cici didatangi oleh temannya yang kemarin mengantar dirinya ke dukun. Bu Cici pun kemudian memberikan seamplop uang sebagai tanda terima kasih karena temannya sudah mau mengantar dirinya. Namun di depan orang tuanya Bu Cici, dia beralasan melunasi hutang-hutangnya perantara temannya ini. Dan setelah itu pun Bu Cici langsung bergegas ke rumah rentenir untuk segera melunasi hutangnya yang sangat banyak. Setelah 3 bulan melakukan ritual kawin, jualan jamu gendongnya berhenti dan Bu Cici melanjutkan usaha lainnya. Dengan cara Bu Cici membuka kios sembako kecil-kecilan di depan rumahnya. Uang yang dihasilkan dalam kamarnya disimpan di dalam karung dengan jumlahnya ratusan juta. Singkat ceritanya, setelah beberapa bulan kemudian Bu Cici berencana akan membangun rumah untuk orang tuanya. Namun sebelum itu Bu Cici akan berusaha agar toko sembakonya banyak pembeli, agar warga sekitar tidak mencurigainya. Satu persatu dalam 1 minggu tetangganya mulai berdatangan. Sampai singkatnya 1 tahun toko sembakonya sudah terkenal di desanya. Bahkan sudah dikenal sampai keluar desa. 1 tahun sudah Bu Cici melakukan ritual pesugihan. Dengan keadaan kondisi anak pertamanya yang sakit-sakitan, setiap harinya anaknya selalu merintih kesakitan. Entah apa yang menyebabkan anak itu sakit, dan Bu Cici sendiri menganggap itu hanya sakit biasa. Pada 1 malam, anak pertamanya muntah-muntah sampai mengeluarkan darah. Dan saat dibawa ke puskesmas, di dalam perjalanan nyawa anaknya Bu Cici tidak tertolong. Setelah kematian anaknya, Bu Cici yang setiap malam tertentu harus melayani sesembahannya. Dan setelah itu, uang yang selalu berserakan di kamarnya membuat Bu Cici akhirnya bisa merenovasi rumahnya agar Bu Cici lebih leluasa melakukan ritual di dalam kamarnya. Sementara kedua orang tuanya dibuatkan bangunan yang lebih layak lagi daripada rumah yang dulu dihuni. Namun tetangga sekitar waktu itu keheranan bagaimana mungkin seorang janda yang banting tulang sendirian bisa menjadi seorang yang kaya raya dalam kurun waktu 1 tahun dan bisa membangun rumah. Mulai saat itu, gosip tentang Bu Cici melakukan pesugihan sudah menyebar sampai terdengar di telinga Bu Cici. Bu Cici malah semakin menjadi-jadi melakukan ritual. Rumah yang sudah dibangun, toko sembako yang dipekerjakan banyak karyawan. Sampai kabar itu akhirnya didengar oleh mantan suaminya, yaitu Pak Karto. Pak Karto yang mendengar Bu Cici sudah sukses kemudian datang ke rumahnya untuk meminta uang. Dan Bu Cici pun memberikannya dengan ikhlas.
Tapi di balik dia memberikan harta ke mantan suaminya yang berhubungan dengan adiknya sendiri, ada maksud dan tujuan, yaitu akan dijadikan tumbal dari pesugihan Bu Cici. Hubungan dengan sosok gaib itu semakin menjadi-jadi. Tidak peduli sosok jin yang sangat menyeramkan itu berhubungan dengannya. Namun lambat laun Pak Karto yang tahu Bu Cici melakukan pesugihan. Pak Karto pun kemudian mengajak anaknya yang masih kecil. Pak Karto membawa anaknya yang masih kecil untuk tinggal bersamanya. Setelah beberapa tahun setelahnya, kondisi kekayaan Bu Cici yang semakin luar biasa. Namun secara tidak sengaja Bu Cici melanggar pantangan yang seharusnya tidak dilakukan olehnya. Sebenarnya pernikahan itu tidak banyak memakan tumbal, tapi karena kamu melanggar pantangan, membuat anak dan adikmu itu meninggal dunia, kata dukun itu. Dan setelah dia datang ke dukun, tidak berselang lama ibu kandungnya sakit-sakitan dan berakhir meninggal dunia. Kabar tentang orang tuanya yang meninggal membuat geger di kampung. Kalau ternyata Bu Cici melakukan pesugihan. Rentetan kematian dari anaknya yang disusul oleh adik kandungnya dan juga ibunya dalam kurun waktu 2,5 tahun. Setelah ibunya meninggal, Bu Cici pun datang lagi ke tempat dukun tersebut. "Apa penyebabnya ibuku meninggal?" tanya Bu Cici. "Karena kamu sudah menolak keinginan dari sesembahanmu sendiri. Kamu sudah tidak mau melayaninya," jawab dukun tersebut. "Saya memang sudah tidak mau melayaninya, karena saya tidak mau ada orang yang menjadi tumbal lagi. Apalagi tumbal itu dari keluargaku," kata Bu Cici. Kini keadaan keluarganya yang sudah tidak lengkap lagi. Bu Cici hanya tinggal dengan bapaknya. Para tetangganya pun tidak ingin dekat-dekat dengan Bu Cici karena takut akan dijadikan tumbal. Karena memang bukan hanya keluarganya saja yang akan dijadikan tumbal. Temannya Bu Cici sendiri yang pernah mengantarnya ke dukun untuk melakukan ritual, yaitu menikah dengan jin. Temannya itu juga dijadikan tumbal. Bahkan orang yang pertama kali jadi tumbal itu adalah temannya Bu Cici, karena dia orang yang pertama kali memakan uang dari hasil ritualnya. Bu Cici yang sudah tidak lagi melakukan hubungan dengan sosok gaib itu yang membuat seluruh harta bendanya itu perlahan-lahan habis. Apalagi dengan keadaan bapaknya yang sakit-sakitan membuat Bu Cici terpuruk. Orang tuanya sudah diperiksakan ke berbagai rumah sakit, namun penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Singkat ceritanya, setelah hartanya ini hanya tersisa 2 rumah saja, rumah orang tuanya dan rumahnya sendiri. Namun setelah orang tuanya meninggal, salah satu rumah itu dijual untuk menghidupi dirinya sendiri. Sementara toko sembakonya yang memang sudah tidak terisi lagi, semuanya sudah habis. Karena untuk biaya pengobatan orang tuanya dan juga untuk kehidupan dirinya sendiri. Sudah berbulan-bulan Bu Cici yang sudah tidak lagi melakukan hubungan dengan sesembahannya. Sampai akhirnya Bu Cici pun meminta pertolongan kepada Pak Ustadz untuk melepaskan perjanjian dengan sosok gaib itu. Namun perjanjian antara manusia dengan iblis itu untuk melepaskannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Iblis tidak akan begitu saja melepaskan manusia atau hamba-hamba Allah yang sudah terjerumus ke dalam lembah kesesatan atau kemusyrikan.
Sampai singkat ceritanya, rumah Bu Cici yang dibangun dengan uang pesugihan akhirnya dijual. Sementara Bu Cici sendiri memilih untuk tinggal di belakang rumahnya dengan satu tempat tinggal yang terbuat dari bilik bambu, karena memang hanya itulah yang Bu Cici miliki. Dengan keadaan yang sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa lagi bekerja karena setiap apapun yang dilakukannya hanya cacian dan sindiran dari orang-orang sekitar. Sementara Pak Karto dan anaknya yang nomor 2 ini entah kemana perginya. Mereka selamat dari jerat pesugihan Bu Cici. Dengan keadaan yang sebatang kara hidup di gubuk bilik bambu di belakang rumahnya yang telah terjual, Bu Cici mengandalkan belas kasih dari tetangga untuk bisa menyambung hidupnya. Sampai sekarang ini kondisi Bu Cici sangat memprihatinkan akibat ulahnya sendiri yang melakukan pesugihan kawin. Dulu Bu Cici pernah merasakan menjadi orang kaya dengan segala kemewahan, tapi sekarang hanyalah hujatan cacian dari warga sekitar. Apa yang ditanam itulah yang akan dituai. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.